Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Eka Wesa Putri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menikmati materi, semoga bermanfaat. Materi seperti biasa. Nah, sudah. Setelah selesai, kalian berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kita akan memasuki materi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yang lebih tinggi levelnya gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan masih pakai variabel-variabel biasa. Nah, ini kita akan memasuki ke soal ceritanya, atau sering disebut sebagai model matematika dari soal cerita SPLTV. Jadi ada tahapannya. Yang pertama, kalian harus baca dulu nih soalnya. Identifikasi 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Kenapa jadi harus 3? Karena ini SPLTV. Kemudian yang kedua, nyatakan besaran tersebut dengan variabel yang permisalan. Nah, variabel ini kalau sebelumnya kan kalian lebih identik kenalnya X, Y, Z. Sebenarnya itu boleh bebas kalian mau memisalkan dengan variabel apapun, ya. Kemudian rumuskan SPLTV menjadi model. Kemudian kalian selesaikan sehingga mendapatkan himpunan penyelesaiannya nanti. Nah, contohnya ini kita masih belajar bikin model dulu ya. Baru kita bikin penyelesaiannya. Saya akan beri 3 contoh. Contoh yang pertama itu adalah ada, kalau pakai LKS ada di halaman 43 nomor 3. Desi, Ulfi, dan Intan pergi ke Toserba. Desi membeli 3 tas, 3 baju, dan 1 celana seharga 210.000. Ulfi membeli 6 tas, 2 baju, dan 1 celana seharga 310.000. Intan membeli 2 tas, 5 baju, dan 10 celana seharga 280.000. Tentukan model matematika dari persamaan tersebut. Nah, pertanyaan di akhir, kalau sampai model atau menentukan sistemnya, itu berarti kalian tidak perlu mencarinya sampai habis, sampai persamaan 1, 2, dan 3 aja. Nah, kemudian dari soal tadi, kita harus buat permisalannya. Tadi kan disuruh mengidentifikasi mana yang akan kita jadikan variabel. Nah, di sini kita kan berbicaranya baju, tas, celana. Nah, jadi kalau soal yang seperti ini sangat jelas. Kalau beli kayak gitu, kadang-kadang beli buah, beli buku atau apa gitu. Yang dimisalkan adalah barang yang dibeli. Tasnya, baju, dan celana gitu. Jadi kita misalkan yang pertama, misalnya kita pakai yang umum-umum aja dulu ya. Kita misalkan variabel X adalah harga 1 buah tas, variabel Y harga 1 buah baju, dan variabel Z adalah harga 1 buah celana. Kita ambil dari kalimat yang bisa kita bikin permisalan, yaitu Desi membeli 3 tas, 4 baju, dan 1 celana seharga 210.000. Jadi bisa kita tulis kan variabel tas tadi kita jadi X, baju jadi Y, celana jadi Z, jadinya 3X. Tinggal kalian ikuti aja nih. Ini jadi X, 3X kan. Kemudian baju jadi 4Y. Kemudian 1 celana Z jadinya 3X ditambah 4Y tambah Z sama dengan 210.000. Kalau bisa disederhanakan silahkan kalian sederhanakan, tapi kalau nggak bisa ya sudah. Nah, kemudian kalimat yang kedua yang kita bisa bikin permisalan adalah Ulfi membeli 6 tas, 2 baju, dan 1 celana seharga 310.000. Kita bikin permisalannya, 6X ditambah 2Y tambah Z sama dengan 310.000.
persamaan kedua. Kemudian kalimat yang ketiga adalah Intan membeli 2 tas, 5 baju, dan 10 celana seharga 280.000. Jadinya 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 280.000. Ini persamaan ketiga. Jadi bisa kita simpulkan bahwa model matematika yang kita dapat kita tulis dari persamaan 1 sampai persamaan 3. 3X tambah 4Y tambah Z sama dengan 210.000. 6X tambah 2Y tambah Z sama dengan 310.000. 2X tambah 5Y tambah 10Z sama dengan 280.000. Nah, kemudian model soal yang kedua, ini sebenarnya contoh soal juga. Cuman saya ambil buat contoh bikin model dulu. Itu ada di halaman 51. Panjang soalnya, bercerita dulu dia. Pak Wiryo memiliki lahan sawah 3 hektar yang terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya. Itu bukan sebuah informasi dari yang harus kita misalkan. Jadi kita baca, kalau bisa baca cepat aja. Sawah itu ditanami padi yang sudah saatnya diberi pupuk. Pupuk yang dibutuhkan adalah 3 macam, pupuk urea, SP, dan KCI. Ketiga pupuk ini digunakan Pak Wiryo agar tanaman padinya tumbuh subur dan hasil panen menjadi maksimal. Nah, kemudian pupuk yang dibutuhkan Pak Wiryo adalah 60 karung untuk sawah yang ditanami padi. Harga tiap-tiap pupuk berurutan 100.000, 100.000, dan 150.000. Itu artinya 100.000 pupuk urea, 100.000 SP, 150.000 KCI. Nah, kemudian KCI apa KCL ya? Ibu kurang tahu juga. Pokoknya pupuk itulah. Nah, kemudian pemakaian pupuk urea 2 kali dari banyaknya pupuk SP. Kemudian dana yang dikeluarkan Pak Wiryo adalah 6 juta. Nah, tuliskan bentuk sistem persamaan linear. Kalau di sini, di contoh yang di LKS itu sampai penyelesaiannya, tapi kita belajar bikin model aja dulu, oke? Nah, yang dimisalkan tentunya adalah pupuknya. Yang pertama adalah banyaknya jenis pupuk urea, yang Y-nya banyaknya jenis pupuk SP, dan Z-nya banyaknya jenis pupuk KCI. Kita anggap KCI ya. Nah, kalimat yang bisa kita ambil adalah pupuk yang dibutuhkan Pak Wiryo adalah 60 karung untuk sawah yang ditanami padi. Artinya kan pupuk ureanya ditambah pupuk SP ditambah pupuk KCI itu adalah 60. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, kita ambil dari 2 kalimat yang bisa kita ambil. Pertama, harga tiap-tiap pupuk kan 100.000, 100.000, dan 150.000. Nah, tentunya kan harus ada sama dengannya di ujung. Ada kalimat ya hampir terakhir, dana yang dikeluarkan itu adalah 6 juta. Jadi kita bisa bikin 100.000 X karena harga X tadi dari pupuk urea. Kemudian 100.000 Y itu dari pupuk SP. Kemudian 150Z itu dari KCI sama dengan 6 juta. Nah, ini bisa tetap seperti ini. Kalian silahkan atau mau disederhanakan. Pertama, saya bagi dengan 10.000. Jadinya 10X tambah 10Y tambah 15Z sama dengan 600. Kemudian dibagi 5. Jadinya 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 120. Ini jadi persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiganya kita ambil pemakaian pupuk urea 2 kali dari banyaknya pupuk SP. Berarti pupuk urea tadi adalah X sama dengan 2Y. Ya kan? 2 kali. Maka kita pindah supaya cantik, jadinya X dikurang 2Y sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Jadi disimpulkan bahwa sistem persamaan linearnya tadi kita ambil aja tiga-tiganya. X tambah Y tambah Z sama dengan 60. 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 120. Kemudian X dikurang 2Y sama dengan 0. Soal yang ketiga yang sering juga muncul adalah tentang usia. Sekarang umur kakek Agung 56 tahun lebih tua daripada umur Pak Budi. Sedangkan umur kakek Cinta 12 tahun lebih muda daripada umur kakek Agung. Jika 2 tahun yang akan datang, umur mereka adalah 244 tahun, tentukan model matematikanya. Yang kita misalkan, nah kalau umur yang kalian perhatikan adalah
umur yang dimisalkan itu adalah umur yang sekarang. Jadi misalnya saya mau pakai variabel yang bukan X, Y, Z. A itu adalah umur kakek Agung sekarang. Kemudian B itu umur kakek Agung yang sekarang juga. Kemudian yang C umur nenek Cinta. A tadi umur kakek Agung, B itu umur Pak Budi sekarang, kemudian C itu umurnya kakek nenek Cinta. Nah, kemudian kita identifikasi satu per satu. Sekarang umur kakek Agung 56 tahun lebih muda daripada umur Pak Budi. Nah, coba misalnya umur kalian punya adik. Umur kalian sekarang misalnya 15 tahun. Kemudian umur adik kalian adalah 10 tahun. Nah, artinya adalah umur kamu ini adalah 5 tahun lebih tua daripada umur adik kan. Berarti umur kamu sama dengan 10 tahun ditambahkan 5 gitu kan. Nah, sama kasusnya seperti ini. Umur kakek 56 tahun lebih tua, artinya umur kakek Agung A sama dengan umur Pak Budi ditambahkan dengan 56 gitu. Jadi supaya cantik kita pindah A kurang B sama dengan 56. Itu persamaan pertama. Kemudian kalimat selanjutnya, sekarang umur nenek Cinta 12 tahun lebih muda daripada umur kakek. Nah, kalau dimisalkan seperti itu berarti umur adik kamu tadi sama dengan umur kamu dikurangi 5. Artinya kan umur adik 5 tahun lebih muda daripada umur kamu. Sama seperti ini, umur nenek Cinta 12 tahun lebih muda daripada umur kakek Agung. Berarti sekarang umur nenek Cinta 12 tahun lebih muda, artinya yang muda siapa? Adalah nenek Cinta. Ini salah saya. Artinya yang benar adalah, oke kita selesaikan dulu. Nah, yang benar itu adalah umurnya dari nenek Cinta adalah umur Agung dikurang 12 gitu ya, bentar. Jadinya di sini negatif A ditambah C sama dengan negatif 12 gitu. Oke, kita tulis negatif A ditambah C sama dengan negatif 12. Atau kalau mau ditulis A dikurang C sama dengan 12 juga boleh. Oke, ini salah. Oke. Nah, kemudian kita pakai A kurang C sama dengan 12 ya. Kemudian yang terakhir berarti kita tulis aja sistem persamaannya. Nah, ini yang terakhir, 2 tahun yang akan datang, berarti kan umurnya si nenek kakek Agung ditambah 2 tahun, umurnya Pak Budi ditambah 2 tahun, umurnya nenek Cinta ditambah 2 tahun. Itu hasilnya adalah 244 tahun. Artinya, duanya kita tambahkan, A tambah B tambah C tambah 6 sama dengan 244. Kemudian, A tambah B tambah C sama dengan 244 dikurang 6. Jadinya A tambah B tambah C sama dengan 238. Itu persamaan ketiga. Kita dapat simpulkan, ini yang persamaan keduanya diganti ya. Jadinya A tambah C sama dengan 12. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Semoga dilancarkan semuanya, diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.